show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Kami Masai Aquatic. Bagi teman-teman yang baru datang di channel kita ya, di tahun 2023 ini, boleh bantu di subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya, biar teman-teman gak ketinggalan ya info-info seputar ikan hias tentunya teman-teman. Ya, nggak terasa teman-teman ya, udah ada di akhir tahun 2023 ya teman-teman ya. Nggak kerasa banget. Kemarin-kemarin udah kita ulas juga ya beberapa ikan yang viral di tahun 2023 itu, dan beberapa prediksi kita itu alhamdulillah ya sesuai gitu ya. Utamanya yang 3 jenis yang kemarin kita bahas itu ya, ada Rasbora Galaxy, kemudian ada Corydoras panda sama Corydoras pygmy ya teman-teman ya. Alhamdulillah kalau itu insya Allah untuk tahun depan juga pasti masih berjalan ya. Kemudian ada jenis yang kita tidak sebut juga ya, ada kayak Tropeus ya. Tropeusnya ada Tropeus duboisi, ada Tropeus bemba, terus ada Tropeus icola ya. Itu sih udah jalan ya. Terus Frontosa juga udah pasti ya. Jadi kita nggak akan bahas putar ikan yang udah pasti jalan ya. Itu mah udah umum lah ya. Nah, yang bakal kita terawang mungkin ya di tahun 2024 ini ya, beberapanya ada ikan-ikan yang baru ya, yang eksportir coba share ya ke kita. Ada terus mereka menanyakan juga beberapa ikan yang kita bakal sebutin ini ya, apakah udah ready, apakah ada, terus ikannya apakah bisa continue kayak gitu teman-teman. Mungkin ada beberapa juga yang ikannya emang belum ada di Indonesia ya teman-teman ya. Nanti kita akan bakal review ya ikan-ikannya. Terus kemudian ikan-ikan yang nggak ada di yang baru saya kenal gitu ya, nanti kita akan bakal coba cari ya di Google ya kayak gimana bentuk ikannya. Terus mungkin untuk budidayanya nanti kita bakal cari-cari lah ya breedernya ya, terutama yang di Bandung dulu mungkin kayak gitu teman-teman. Kita langsung aja mungkin ya, biar teman-teman gak penasaran ya di tahun 2024 ya, prediksi ikannya apa aja. Ayo kita mulai. Nah teman-teman, ini ada bocorannya udah ada di HP kita ya yang udah kita tulis ya listnya. Nanti beberapa juga kita akan cari ya, karena ini ada yang agak ini ya, baru dengar saya juga ini ikan yang namanya kayak begini ya. Nanti kita akan googling juga bentuknya kayak gimana, nanti kita bakal spoiler ya teman-teman ya, dilihat aja nanti. Yang pertama ya teman-teman ya, ini sih umum ya, Corydoras paleatus. Mungkin teman-teman pernah ngelihat konten kita ya waktu itu ya, yang tentang kirim-kirim ikan itu ya, Corydoras yang ke eksportir ya, yang ada jenis albino ya, Corydoras albino. Kemudian ada itu ya, albino yang slayer. Kemudian ya itu ya tadi yang Corydoras paleatus ya teman-teman ya. Corydoras paleatus itu bentuknya ya sama ya, kayak bentuknya nggak asing lah, sama kayak Corydoras biasa ya. Cuman coraknya itu motifnya keabu-abuan ya, loreng-loreng kayak army gitu teman-teman. Ya bagus sih itu. Dari kemarin juga kita kekurangan ya itu ya ikannya ya, karena sebagian besar petani udah banyak yang beralih ya ke jenis Corydoras lainnya kayak pygmy ya yang kita sebut. Terus ada Corydoras panda ya, pada banyak yang situ. Jadi si stok itu ikan si Corydoras paleatus itu jadi menipis, dan ya jadi langka mungkin di pasaran ya, jadi kurang gitu, kekurangan utamanya untuk ekspor kayak gitu teman-teman. Nah itulah, boleh teman-teman boleh coba untuk Corydoras paleatus ya untuk tahun depan di 2024 itu gitu.
Nah, yang kedua ya teman-teman ya, kita ini juga udah pernah kita bahas ya teman-teman ya, yaitu jenis puffer teman-teman. Puffernya itu jenisnya puffer mini India teman-teman. Pernah kita bahas juga, itu kan termasuk jenis puffer yang terkecil di dunia ya teman-teman ya. Ukuran induk itu cuman sekitar 1 in atau 2,5 cm ya, kecil banget. Dan ukuran jualnya pun biasanya di ukuran 0,7 cm sampai 1,2 teman-teman. Paling besar mungkin 1,5 lah ukuran jual itu. Jadi kecil banget ikannya teman-teman. Untuk breedingnya itu kita pernah ini ya, kalau petaninya belum ya teman-teman ya, tapi pernah kita bahas sedikit, yaitu budidayanya koloni ya teman-teman ya. Dan proses budidayanya itu hampir sama dengan ikan Rasbora Galaxy teman-teman. Mungkin teman-teman boleh coba juga untuk breeding ya, untuk 2024 itu ikan mini puffer India, karena ya itu nggak banyak ya orang yang ngebreed ikan itu, karena ya jarang mungkin ya ikannya juga ya. Tapi untuk permintaannya itu ada ya, dari pertengahan tahun ya, tahun ini ya, itu udah mulai banyak gitu. Boleh teman-teman coba yang untuk mini puffer India itu. Kemudian yang ketiga ya teman-teman ya, ada Corydoras juga teman-teman. Coryodorasnya itu Corydoras similis teman-teman. Corydoras similis itu pernah kita lihat sih, tapi secara langsung belum ya. Kalau di googling udah pernah kita lihat, bentuknya itu hampir sama lah kayak Corydoras biasa ya. Ukuran juga kayak Corydoras yang Paleatus, kemudian Corydoras albino atau panda sama. Cuman ada bintik-bintik gitu teman-teman, sama ada motif apa ya, kayak coklatan gitu ya, abu ya di belakang ekornya kayak gitu teman-teman. Nanti kita kasih spillnya ya, itunya bentuknya, kemudian fotonya kayak gitu teman-teman. Itu juga bakal rame ya insya Allah ya, menurut penerawangan bukan penerawangan, dari list juga ya teman-teman ya, dari eksportir kayak gitu. Kemudian nah yang ini nih, ada satu ikan yang ikan suntik ya. Sebenarnya bisa disuntik terus alami juga bisa, cuman periodenya jadi agak sulit ya ditentuin. Kalau misalnya kita ngebreed ikan ini tuh secara alami ya, bagusnya sih disuntik ya teman-teman ya. Yaitu ikannya itu Garapanda teman-teman. Garapanda itu termasuk ikan alligator ya teman-teman ya. Ikan ini tuh kalau untuk aquascape sih ya bagus banget teman-teman, karena rajin ya. Bisa jadi opsi juga selain ikan sae atau ikan otocinclus ya. Jadi ini pilihan bagus lah untuk teman-teman coba juga garap ya untuk dibudidayakan, karena permintaannya itu udah di pertengahan tahun udah mulai naik ya teman-teman ya. Insya Allah lah, coba aja teman-teman garap aja, walaupun ikannya tergolong ikan yang belum lama ya teman-teman ya, boleh dicoba gitu, karena peluang mah kan insya Allah ya ada aja gitu teman-teman. Nah yang kelima ya teman-teman ya, ada Rasbora. Rasboranya itu Rasbora erythromicron teman-teman. Pernah kita bahas juga ya dalam beberapa konten ya teman-teman ya, si ikan Rasbora erythromicron atau yang bisa dikenal dengan emerald ya teman-teman ya. Fisiknya bagus sih teman-teman, sama motifnya juga, apalagi kalau udah ukuran mature ya, dewasa. Warnanya kebiruan, kemudian ada garis belang-belang gitu teman-teman, kayak macan ya. Bagus sih itu, karena apa ya, dari kemarin juga sama itu permintaannya cukup tinggi. Dan ukurannya juga kalau untuk erythromicron biasanya di ukuran 1,8 sampai 2 cm teman-teman untuk permintaan ekspornya. Dan cara budidayanya juga ya nggak terlalu sulit ya teman-teman ya. Bisa teman-teman aplikasiin juga ke apa ya, seperti ke
Rasbora Galaxy ya. Hampir sama teman-teman budidayanya juga dengan media apa namanya tali rafia kayak gitu. Pokoknya teman-teman bisa jadi apa kalau pengen belajar gitu ya, belajar budidaya erythromicron bisa lihat tutorial Rasbora Galaxy karena ya hampir sama ya budidayanya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini yang agak jarang saya dengar ya. Ada glowfish teman-teman, tapi glowfishnya ini glowfish rainbow shark. Kita bakal cari dulu ya bentuknya kayak gimana. Oh, kayak gini teman-teman ya. Warnanya itu ya kayak glowfish, ada berbagai warna ya teman-teman ya. Wah, teman-teman ini ikan unik ya. Kayaknya belum masuk Indo ya kayaknya. Baru dengar juga namanya. Ini tuh kayak ini teman-teman, kalau dilihat ya teman-teman bisa lihat ini kayak redfin ya, tapi redfinnya yang albino teman-teman. Terus kayaknya di ini ya kayak rekayasa genetik kayak ikan glowfish ya. Jadi ada banyak warna, ini juga ada warna pink, kemudian ada warna biru, ada warna kuning, ada warna hijau. Ternyata macam-macam ya warnanya ya. Ya mungkin ikan ini belum ada ya di Indonesia ya. Mungkin nanti tahun depan insya Allah ya mungkin ada yang impor, kemudian ada yang ngebreed ya. Atau mungkin ada yang udah impor juga di tahun ini ya. Cuman belum disebarluaskan mungkin ya untuk apa ya? Untuk jadi viralnya mungkin ya. Mungkin masih jarang ya. Kayak gitu. Tapi nanti kita bakal ulas lah, mudah-mudahan tahun 2024 ada ikan baru ya semodel glowfish, tapi ya dalam bentuk yang ikan lain ya, nggak kayak kan yang udah ada itu ada kayak Sumatera glowfish ya teman-teman ya, kemudian ada glowfish tetra ya yang umum-umum itu ya. Mungkin nanti ada juga yang kayak gini kayak redfin glowfish mungkin yang masuknya redfin albino glowfish ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ya teman-teman ya ada diamond tetra teman-teman. Teman-teman tahu nggak kayak gimana diamond tetra? Kita coba searching ya teman-teman ya. Diamond tetra ya, ketujuh ya ini teman-teman ya. Wah, bentuknya kayak apa ya ini? Teman-teman mungkin bisa lihat ya. Ini kayak black phantom ya, mirip-mirip kayak gitu. Terus kayak hampir kayak serpai juga teman-teman. Cuman unik banget sih ininya, emang ada ya disebut diamond mungkin itunya ya, sisiknya ya. Ini bening-bening gitu kayak apa ya, ada glitter teman-teman. Kemudian si ekornya ya, terus siripnya juga panjang ya kayak ya slayer ini. Unik sih. Nggak tahu tuh. Kita mungkin nanti kalau ada yang breed ya, nanti mungkin kita bakal datangi ya. Terus gimana cara budidayanya kayak gitu. Saya baru lihat kalau ikan ini diamond tetra ya. Bagus sih, keren. Oke teman-teman, lanjut ya yang ke-8 sekarang ya. Ada HTL tetra teman-teman. Baru denger ya. Sama. Yaitu head and tail like tetra. Baru denger saya juga, tapi kita coba cari ya di Google. Oh, ikannya kayak nggak asing ya, kayak ikan ya, bentuknya memang kayak bentuk ikan tetra sih, cuman pernah kayak nggak asing gitu teman-teman. Kayak pernah lihat ikan, mungkin ikan asal Bogor ya ininya, yang breednya tuh pernah lihat juga sih. Oh, katanya bakal ini ya, bakal rame juga ya. Pokoknya nanti kita pantau juga ya. Tapi ikan ini kayak nggak asing ya, kayak gitu. Kayak pernah lihat juga pernah kita jalan-jalan ke Parung, kayak pernah lihat juga ikan ini tuh kayak gitu teman-teman. Lanjut lagi ya teman-teman ya, langsung ke urutan nomor 9. Ada ikan sedomugil furcata. Ini mungkin para pemain aquascape udah nggak asing ya sama ikan furcata ya. Termasuk saya juga tahu sih kalau ikan ini furcata, karena kan ikan ini kan Indonesian pride teman-teman, kebanggaan kita ya. Jadi harus kita lestarikan ya, harus kita budidayakan juga.
Ikan ini teman-teman kalau belum tahu ya, kayak ini, kayak ikan apa ya? Nah, unik pokoknya, ada kayak antenanya teman-teman. Kita kasih lihat ya, ini fotonya kayak gini teman-teman. Lucu banget. Jadi kayak tergolong ikan-ikan yang kayak apa ya? Di asal Papua itu banyak banget ya. Ada kayak rainbow ya, rainbow juga. Ada berapa macam jenis ya. Terus kemudian ada yang pasca ya, yang pernah kita bahas juga ya. Terus ada budidayanya, pernah kita buat kontenin ya. Terus furkata ya, furkata yang ini ya, yang kita sebut tadi, cakep banget. Jadi ikan-ikan asal Papua sangat menarik ya kalau kita angkat. Soalnya kan ini kan kebanggaan kita gitu, kebanggaan Indonesia, dan harus kita lestarikan. Kemudian ya itu tadi ada Irianti Rina juga, bagus juga sama. Jadi ya kekayaan alam Indonesia itu kita harus dan patut bangga ya teman-teman ya. Kayak gitu. Ya ini untuk tahun 2024 boleh ya teman-teman ya buat breed ya ikan pseudomugil furkata kayak gitu. Kebanggaan kita loh. Jangan sampai dilupakan, jangan cuman ikan impor aja ya yang kita breed. Ya ikan asli Indonesia juga ya harus kita lestarikan tentunya gitu. Selanjutnya nomor 10 ya, terakhir teman-teman. Udah nggak kerasa ya, langsung kita yang video yang terakhir ya. Ini ikan terakhir, urutan ke-10, yaitu adalah Julidochromys transcriptus. Nah teman-teman, untuk jenis Julido ini kan termasuknya ikan ini ya, siklit teman-teman. Yang pernah kita bahas itu yang Julido marlieri ya teman-teman ya. Yang waktu itu kita bahas cara budidayanya. Lengkap lah pokoknya, kita udah buatin konten untuk teman-teman lihat ya nanti ya. Cara budidayanya pun hampir sama ya, cuman beda jenis aja ini. Julido transcriptus itu teman-teman, termasuk ini siklit asal Tanganyika ya kalau Julido itu teman-teman. Untuk budidayanya boleh dilihat lah di konten kita ya, hampir sama kayak marlieri. Cuman yang jadi beda itu transcriptus motifnya teman-teman ya. Motifnya itu ya beda lah. Nih teman-teman bisa lihat fotonya langsung ya. Kalau dijelasin agak sulit ya, karena kita ngomongin pola ya. Jadi bingung teman-teman. Jadi masing-masing jenis Julido itu punya keunikan masing-masing ya. Yang agak beda mungkin kayak Dick Veldy ya. Dick Veldy itu garisnya cuman apa ya, horizontal aja gitu teman-teman. Ya alhamdulillah teman-teman, udah kita bocorin ya teman-teman ya. Ini hasil kita menerawang jauh. Enggak lah teman-teman, ini hasil dari kita ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing ya ke berbagai sumber juga, termasuk orang dalam di eksportirnya ya teman-teman ya. Yang tadi kita sebutin 10 teman-teman. Boleh mungkin teman-teman salah satunya coba untuk breed ya di 2024 itu. Kita sebutin lagi aja ya satu-satu ya, biar teman-teman nggak lupa ya mungkin ya. Kalau lupa ya bisa di flashback aja ke belakang ya langsung. Yaitu pertama Corydoras palliatus teman-teman. Kemudian yang kedua Minitophor India. Terus yang ketiga ada Corydoras milis. Keempat Garapanda. Yang kelima Resbora erythromicron atau emerald ya teman-teman ya. Yang keenam ada Glowfish rainbow shark. Yang ketujuh ada Diamond tetra. Yang kedelapan ada HTL atau Head-tail like tetra. Kemudian yang 9 ya ada Pseudomugil furkata. Yang terakhir yang 10 yaitu ada Julido transcriptus. Gitu teman-teman, banyak ya. Alhamdulillah, nggak usah semuanya teman-teman coba breed. Ini kan namanya masih kan prediksi ya, tapi ada beberapa yang udah orderannya udah ada yang minta ya beberapanya. Jadi teman-teman boleh coba untuk budidaya ya, salah satu dari ikan yang kita sebutin ya. Karena kalau semuanya ada beberapa juga kayaknya yang belum masuk Indonesia ya. Jadi susah, teman-teman harus impor sendiri kalau itu. Kayak gitu teman-teman. Insya Allah lah untuk kalau nanti kita ada ada breedernya ya, kita bakal
ngeliput ya ke sana yang kita sebutin 10 ini ya. Insya Allah lah teman-teman, kita bakal coba share ke teman-teman ya cara budidayanya utamanya kayak gitu. Alhamdulillah teman-teman udah beres ya, kita bocorin tadi 10 ikan yang insya Allah bakal rame ya di 2024. Untuk teman-teman ya, mudah-mudahan harapan kita ya teman-teman di tahun 2023 ini teman-teman udah dapat ilmu juga ya dari kita. Terus ya kita juga udah dapat ilmu dari teman-teman ya, dari melalui Japri WA ya. Makasih banyak ya teman-teman ya udah ngasih masukan ke kita. Kemudian kita juga saling berbagi pengalaman dari kita. Kita senang banget pokoknya udah saling sharing ya. Terus nambah saudara juga di tahun 2023 juga. Terus kita udah berkunjung ke berbagai macam daerah ya. Alhamdulillah diterima dengan baik sama teman-teman. Pokoknya kita senang banget. Teman-teman pada baik juga gitu. Welcome ke kita gitu. Insya Allah tahun depan juga kita bakal jalan-jalan lagi ya teman-teman ya. Itu pasti silaturahmi harus dijaga teman-teman. Kita bakal jalan-jalan lagi, kemudian kita sharing-sharing ilmu, teman-teman juga saling berbagi ilmu juga ke kita. Kita senang banget. Kita berdoa ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman di tahun 2024 makin lancar ya, utamanya yang teman-teman yang di budidaya ikan hias ya. Kemudian permintaan atau orderannya makin lancar juga ya. Terus produksinya ya utamanya teman-teman makin baik ya, kualitasnya terjaga, terus konsisten ya, selalu ikannya bisa terus continue ya. Insya Allah teman-teman, ayo semangat yuk, tahun 2024 harus bangkit bareng-bareng yuk. Kemudian ya itu di tahun 2023 kita mohon maaf juga ya kalau banyak kekurangan teman-teman ya. Kita masih perlu masukan dari teman-teman juga ya. Apa yang kurang dari kita, kita bakal terima kok kritik-kritik dari teman-teman. Insya Allah jadi manfaat buat kitanya juga untuk jadi lebih baik. Insya Allah teman-teman. Nah sebelum penutup nih teman-teman, ada yang beda nggak dari kita? Apa bedanya? Tahu nggak teman-teman? Ini atau kita kasih lihat ya, ada baju kita nih teman-teman nih. Kita di endorse dari teman kita ya, kameraman di depan ya teman-teman ya, bisa dilihat nggak kelihatan ya. Aduh, nanti kita kasih lihat lah spill ya. Kita ini di endorse ya teman-teman ya. Ini kan teman ini usaha juga ya di bidang kayak percetakan ya, kayak pembuatan kaos ya, jersey, kemudian hoodie juga ya teman-teman. Ada kemeja macam-macam lah custom ya, kayak bantal custom juga. Terus ada poster teman-teman, ada botol minum, hingga stiker teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh juga kalau perlu ya barang-barang atau pembuatan dalam pembuatan ini project percetakan ya mungkin ya masuknya teman-teman ya. Bisa langsung kita nanti bakal taruh linknya ya di deskripsi. Dan WA-nya bisa teman-teman juga boleh dibantu ya, ada di 0856 2450 3034 teman-teman ya. Keren-keren banget loh teman-teman nih. Nih lihat tuh jersey-nya. Jersey. Bahannya emang bahan ini ya, bahan logonya itu bahan untuk jersey teman-teman. Kuat banget. Di belakang juga teman-teman boleh lihat ya. Keren nggak? Kelihatan. Bagus ya teman-teman ya. Keren banget pokoknya teman-teman. Bisa langsung di ini aja ya. Pesan teman-teman kalau yang perlu ya. Bahannya awet. Oke teman-teman, makasih banyak udah lihat video kita ya di akhir tahun ini. Di tahun 2023 ini teman-teman. Makasih banyak udah saksikan kita dari awal juga ya, dari awal kita merintis ya zaman Covid teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah banyak banyak temen kita juga ya gitu. Jangan lupa ya teman-teman ya, dibantu juga ya, terus bantu kita di channel kami Masai Aquatic ini dengan klik like,
subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman ya, biar nggak ketinggalan teman-teman info seputar ikan hias yang ada di Kami Masai Aquatic. Bagi teman-teman yang perlu ikan hias juga boleh dibantu ya, atau klik aja lah, pokoknya linknya ada di deskripsi, ada marketplace kita ya, ada di Tokopedia, ada di Shopee kayak gitu. Kemudian di Instagram ya teman-teman ya, di Noval Kami Masai itu paling update sih. Setiap ikan yang masuk itu kita selalu video ya, update terus kalau yang di situ teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahun 2024 teman-teman. Bye.